Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara mengenai kapan sih rotasi trek untuk kelapa sawit dan dikatakan sebagai buah agungnya itu juga kapan. Nah, nanti kita akan bahas. Mungkin teman-teman yang saat ini kebunnya itu mengalami trek yang luar biasa, tentu lumayan bingung dan sedih karena penghasilan dari kelapa sawit yang teman-teman dapatkan atau yang kita dapatkan itu sangat-sangat jauh berkurang. Dan semoga video ini bisa menjadi literasi dan tentunya membuat hati kita sedikit agak tenang. Jadi memang teman-teman, kelapa sawit itu adalah tanaman tahunan ya, atau yang bisa berbuah sepanjang waktu. Namun kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil apa namanya ya, persamaan dengan batang-batang pohon lainnya yang sebenarnya pohon musiman seperti rambutan, buah-buahan yang lain, durian dan lain sebagainya, kecuali pisang dan kelapa ya teman-teman. Jadi pohon-pohon yang berbuah musiman pun memiliki masa berbuah, yaitu sekitaran di musim penghujan. Kebanyakan kalau ada musim hujan atau di akhir-akhir musim hujan atau di pertengahan itu biasanya juga musim buah teman-teman, seperti musim rambutan, musim duren, musim kelengkeng, duku dan lain sebagainya. Maka dari situ terkadang bisa menjadi alasan bahwa orang-orang itu banyak demam karena mengkonsumsi buah-buahan. Selain hawanya yang dingin karena hujan, juga akibat dari konsumsi buah-buahan yang berlebihan. Nah, dari sana kita sudah bisa berkaca dan mengambil persamaannya bahwa kelapa sawit juga memiliki masa pembuahan yang sama dengan buah-buahan yang lainnya teman-teman. Nah, ini sawit saya teman-teman lumayan jumbo ya. Nah, ini mungkin sudah kemarin saya timbang 20 kilograman teman-teman. Jadi sawit pun sama, memiliki masa trek sama seperti kopi. Kopi juga ada buah selang, buah trek dan buah agung. Nah, kapan sih kelapa sawit ini memiliki buah agung dan buah treknya? Biasanya teman-teman, buah agung itu akan terjadi di semester kedua setiap tahunnya. Jadi sekitaran bulan 6 hingga bulan 12. Kemudian masa treknya itu berkisar di semester 1 teman-teman. Jadi bulan 1 hingga bulan 6. Dan tentunya hasil buahnya itu biasanya persentasenya itu 40-60 lah kira-kira teman-teman. Jadi 40% itu ada di semester pertama dan bahkan bisa berkurang hingga 30-70. Itu kalau memang terjadi iklim yang lumayan ekstrim ketika di tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, ketika sawit itu atau iklim yang dihadapi oleh kita itu tahun sebelumnya itu mengalami iklim yang lumayan ekstrim, misalkan kemarau yang cukup panjang yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 kemarin teman-teman dan 2024, itu juga mengakibatkan trek yang lumayan parah di tahun 2025 ini. Mengapa? Karena memang sawit ini absorpsi nutrisinya itu lumayan cukup lama, dan mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa pupuk yang kita tebarkan tahun ini akan kita nikmati di tahun berikutnya. Sama juga dengan kondisi iklim teman-teman. Iklim yang ekstrim di tahun ini akan kita rasakan di tahun berikutnya. Maka dari itu tahun 2025 ini kita mengalami trek yang lumayan cukup parah sekali teman-teman. Banyak sekali yang mengalami tumbuh bunga, bahkan sempat kosong dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama. Itu akan kita hadapi di sawit-sawit yang kita miliki teman-teman. Jadi jangan risau, kita berharap saja bahwa tahun ini curah hujan lumayan cukup berimbang ya, supaya memang di tahun selanjutnya kita bisa memanen sawit kita tanpa mengalami trek yang lumayan cukup panjang. Dan juga sekali lagi teman-teman, benih yang baik juga harus kita aplikasikan di kebun kita supaya memang
adaptif terhadap iklim lah seperti itu. Dan yang selanjutnya bahwa pemupukan juga mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi teman-teman terhadap hasil produksi kita. Karena dengan pemupukan yang baik, mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa pupuk yang rutin, pemupukan yang baik itu bisa menyimpan air ketika memang sawit kita ini mengalami iklim yang kering. Misalkan kemarau, kalau memang pemupukannya itu bagus, maka sawit itu akan tetap menyimpan air di dalamnya. Namun ketika pemupukan itu tidak bagus, maka sawit tidak akan menyimpan air yang cukup banyak, sehingga nanti efeknya treknya itu akan lumayan cukup parah terhadap kelapa sawit di tahun berikutnya. Nah, itu teman-teman. Jadi, persiapkanlah sawit kita dengan pemupukan yang rutin, dengan pemupukan yang baik, supaya memang ketika menghadapi musim kemarau dia masih bisa menyimpan air. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sudah paham bagaimana konsep dari kelapa sawit kita ini, bagaimana dia ini menyerap makanan dan kemudian dia ini mengalami trek. Jadi jangan risau lah teman-teman, memang di awal-awal tahun biasanya memang kebanyakan musim trek yang kita hadapi. Maka dari itu persiapkanlah. Yang pertama selalu saya sampaikan bahwa penggunaan benih yang baik itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap hasil produksi. Yang kedua memang pemupukan yang baik, perawatan yang baik itu juga akan sangat-sangat mempengaruhi dari hasil produksi kelapa sawit kita. Nah, teman-teman, satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa kita sebagai petani sawit harus memang benar-benar memiliki tekad batu, semangat api untuk merawat kelapa sawit kita, supaya memang kita ini benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian terus belajar, jangan malas-malasan. Karena apa? Ya, kita sebagai petani sawit, kita itu bergantung kehidupan kita terhadap batang sawit yang kita miliki. Kalau kita hanya membuatnya terbengkalai tanpa perawatan yang baik, tentu beliau ini tidak akan memberikan hasil yang baik pula untuk kita. Maka dari itu tetap semangat teman-teman, meskipun musim trek seperti ini yang membuat kita sangat-sangat jengah, sangat setiap kali panen kok rotasinya yang dulunya dapat 1 ton kok ini tinggal setengah ton, kadang tinggal 3 kintal, dan tentunya itu membuat kita sangat-sangat, kapan sih kita bisa sukses atau bisa sejahtera dari bertani kelapa sawit? Sabar saja teman-teman, semua ada waktunya, pasti nanti juga akan kita mendapatkan hasil yang agung. Nah, tentu ketika kita mendapatkan sawit atau hasil yang bagus, jangan lupa untuk berbagi terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan, bersedekah, dan kemudian juga jangan lupa bersedekah terhadap kebun kita sendiri. Jangan lupa dipupuk, dan tentunya jangan lupa juga untuk terus berusaha dan berdoa. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.